Di lain peristiwa, Surya Utama alias Uya Kuya hadiri sidang untuk terdakwa pelaku penjarahan rumahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Uya yang ditemani Astrid istrinya hadir sebagai saksi dalam 2 kali sidang. Ditemui usai duduk di kursi saksi, Uya hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Di sini sidangnya untuk 5 terdakwa lainnya. Tadi yang pertama kan 3 ya. Ini 5 ya. Ya, yang ambil beberapa barang-barang lagi yang masuk ke penjara rumah saya. Pada kesempatan ini, Uya kembali menyatakan jika dirinya sudah memaafkan para pelaku penjarahan di rumahnya pada kerusuhan Agustus 2025 lalu. Akan tetapi, proses hukum tetap berjalan sebab ia hanya hadir sebagai saksi, bukan pelapor. Itu sebabnya Uya menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Yang jelas, ia hanya ingin para pelaku jera dan tak mengulangi perbuatannya. Dimaafin Pak, dari awal dia baru marah juga. Sudah 3 bulan anak Iya. Iya. Saya dari awal udah maafin loh. Iya. Ya saya sih kasihan ya karena mereka masih muda-muda, cuman biar gimana pun kan kita tidak bisa menormalisasi namanya kejahatan atau penjarahan. Ya ini negara hukum, ya di proses hukum tetap harus berjalan. Tapi dari hati saya kecil yang paling dalam, saya memaafkan kok. Tadi keluarga juga pada datang minta maaf, saya maafkan. Saya dari awal udah maafin kok. Sementara itu, di tengah proses hukum atas kasus perusakan dan penjarahan rumah, diam-diam Astrid istri Uya Kuya mempolisikan penyebar hoaks soal dirinya. Astrid kesal saat foto dirinya menjadi model buruk dari warga negara yang tak menghormati bendera merah putih. Laporan yang berikutnya ya laporan Astrid yang di Polda Metro Jaya ya, yang dia melaporkan orang yang membuat berita hoaks dan memanipulasi data. Nanti coba tanya polisi langsung terlapornya namanya siapa atau bagaimana, yang pasti ini masuk ke istilahnya saya itu kan bukan hanya dicemarkan nama baik, tapi kredibilitas saya sudah tercemar. Saya sudah BAP, saya sudah dipanggil, saya sudah menjadi saksi, saya tinggal lihat ke depannya, tanyakan polisi bagaimana. Si penyebar hoaks dengan nama akun @sukadarman5 dianggap Astrid dan Uya telah memanipulasi data dirinya dan menyebarkannya secara luas. Padahal setelah diteliti, data yang tersebar bukanlah data dirinya. Itu sebabnya Astrid dengan tegas akan memproses pelakunya secara hukum agar mendapatkan hukuman yang setimpal akibat telah merusak citra dan nama baiknya. Karena kan udah naik sidik, harusnya dan pasal yang dikenakan juga bukan hanya UITE tapi juga manipulasi data. Jadi hukuman ancaman hukuman bisa di atas 5 tahun. Sesuai hukum, karena jangan ada hal-hal seperti ini lagi, apalagi memprovokasi. Ini kan jelas mereka ingin niatnya memprovokasi.